Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, jumpa lagi dengan channel kami Putra Kalimantan Brau. Oke bro, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu motivasi receh bagi kita. Sebenarnya saya yakin pemahaman kita semua sama dan pasti itu tepat. Begini brother, beberapa hari ini atau beberapa minggu belakangan ini kita sering mendengar mengenai beberapa musibah yang terjadi di negara kita yang kita cintai, Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Kalau menurut pendapat pribadi saya, artinya tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan, cuma berdasarkan logika saya, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan kita dua makna. Yang pertama adalah ini sebagai shock terapi. Yang kedua ini adalah sebuah pelajaran yang sangat indah. Loh, kok Bang Rahmat bisa katakan ini adalah shock terapi dan juga ini adalah pelajaran yang sangat indah? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah saya katakan ini adalah shock terapi. Karena kenapa brother? Saat ini kita pahami bersama bahwa fungsi keseimbangan alam itu tergantung daripada pengelolanya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan kepada manusia keindahan alam yang tidak terkira. Tinggal bagaimana caranya manusianya memanfaatkan. Nah, kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah pasti hasilnya akan baik. Contohnya begini, kita punya hutan yang sangat luas. Ya tentunya sumber daya alam hutan tersebut kita bisa manfaatkan. Nah, kita sebagai manusia harus bijak. Kita akan mengambil beberapa hasil hutan tersebut, baik itu kayu, mau itu damar, mau itu macam-macam hasil daripada hutan, ya kan? Ranting, daun, mungkin sampai akar pun bisa dimanfaatkan. Manfaatkanlah dengan baik, bijak. Jangan asal tebang secara tidak pilih-pilih. Dan kemudian setelah kita memanfaatkannya, ya kita sebagai manusia tentunya menyadari bahwa manfaat alam itu luar biasa. Setelah kita manfaatkan, yuk kita reboisasi, kita hijaukan kembali. Caranya bagaimana? Kita adakanlah penanaman ulang, ya brother ya. Nah jadi begitu, ini sebagai shock terapi. Jadi kalau misalnya hutan itu sudah kita betul-betul tebang habis dan tidak ada lagi fungsi penyerapan hutan, maka keseimbangan alam akan terganggu pasti, ya kan? Pasir di sungai ditambang terus ada dampaknya, batu bara dikeruk terus ada dampaknya. Kemudian hutan ditebang terus tanpa direboisasi ada dampaknya. Gunung dikeruk terus ada dampaknya. Jadi sebenarnya intinya adalah ada yang namanya sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Kalau misalnya yang bisa diperbarui, yuk kita perbarui bersama-sama. Kita tanam kembali, penghijauan, kemudian mungkin lahan-lahan batu bara ya oke lah diambil, ya kan? Akan tetapi tempatnya yang bekas daripada tambang itu diolah kembali sehingga masih bisa dimanfaatkan. Contohnya kan macam-macam tuh. Dibuatkan kolam, mungkin setelah berapa tahun diendapkan, kemudian bisa dimanfaatkan mungkin sebagai sektor perikanan. Kalau misalnya setelah diteliti masih bisa dipergunakan ke sektor itu. Kalau tidak bisa, ganti sektor yang lain. Mungkin apa begitu kan, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga tidak mengganggu keseimbangan alam. Nah, kalau misalnya sudah keseimbangan alam itu terganggu, brother, maka jangan salahkan alam. Maka alam ya akan ngamuk, ya. akan marah. Alam itu akan tidak seimbang lagi. Penyerapan air, fungsi penyerapan air tidak baik. Kemudian lubang galian akan menimbulkan baik itu musibah kepada manusianya, kemudian bisa mengakibatkan pori-pori, bahasanya apa ya, lapisan bumi itu rusak.
ya, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, sayang banget kan. Nah, jadi kalau misalnya alam itu marah dengan kita sebagai manusia, mungkin bahasa logikanya masuk akal. Karena sudah terganggu sekali dan kita sangat mengganggu sekali keseimbangan alam. Akhirnya apa? Hewan-hewan tidak bisa tumbuh dengan berkembang dengan baik. Kemudian istilahnya ada gajah, ada misalnya singa, ada harimau itu masuk ke perkampungan, itu bukan salahnya hutan, tidak. Tapi salahnya kita tidak bijak mengelolanya. Karena itu habitatnya, bro, habitatnya. Nggak bisa kita ganggu gugat, itu habitatnya. Oke, jadi kalau misalnya ada terjadi banjir karena penyerapan air tidak baik, itu tidak bisa kita salahkan alam. Ya demi Allah tidak bisa kita salahkan alam. Itu adalah qadarullah, itu sudah takdir dari Allah. Takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita mengganggu keseimbangan alam, maka alam akan murka. Murkanya alam itu ya tentunya sejalan dengan apa yang sejalan dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah ditakdirkan memang. Jadi segala apa yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya sudah ditakdirkan Allah. Nah, sama dengan apa yang kita bicarakan selanjutnya, yaitu mengenai ini adalah ujian. Ini adalah pelajaran, Ini adalah pelajaran. Pelajaran itu kan terbagi. Ada ujian, ada musibah, ya, apalagi? Ya, yang paling tuh ujian, musibah, ya. Itu. Jadi kalau misalnya ini sebuah pelajaran kita ambil macam-macam, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa telah menunjukkan kepada kita. Contoh satu, jatuhnya pesawat Sriwijaya atau misalnya pesawat-pesawat lain. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa teknologi kita harus diperkuat. Kemudian apalagi ya? Kita harus betul-betul cermat mengecek. Misalnya nih, kalau sekiranya ada perlengkapan yang kurang pas, kurang mantap, dimantapin dulu sebelum berangkat. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya sudah pesawat sudah oke, mesinnya sudah oke, kemudian kita harus memilih misalnya bagaimana SDM yang baik dalam menghadapi kondisi misalnya cuaca dan sebagainya, ya. Dia harus bagaimana bijak. Oh, kalau misalnya ini ada nimbus awan yang kurang bagus itu, ya, kita akan miring sedikit ke sini, ya kan. Ini terkait SDM. Kita tidak bisa apa-apa karena SDM ini sudah betul-betul ditrain oleh maskapai. Jadi pilot-pilot ini adalah pilot-pilot pilihan. Jadi kalau misalnya satu pesawat itu sudah bagus, yang kedua SDM-nya sudah bagus. Nah, tinggal yang ketiga adalah takdir, qadarullah. Kalau misalnya kita sudah apa ya, bro, ya? Kalau misalnya sudah takdir Allah mengenai ajal dan maut, kita tidak bisa memundurkan dan memajukan. Itu jelas. Di dalam Al-Quran, kemudian ya mungkin di dalam kitab-kitab yang lain, agama yang lain sudah menyatakan bahwa kalau misalnya sudah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menstopkan, tidak ada yang bisa memajukan, atau tidak ada yang bisa memundurkan. Kematian itu datang di mana saja, bro, itu sudah jelas. Di mana saja kematian itu bisa datang. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal orang sakit, tidak mengenal orang sakit. Contoh. Ada anak kecil setelah lahir meninggal dunia. Tapi ada yang setelah lahir itu survive, hidup. Anak muda itu pada saat dia ya mungkin lagi apes juga, ya, main kebut-kebutan gitu kan, bisa meninggal. Ada anak muda yang rajin misalnya ke rumah ibadah, meninggal dalam keadaan sholat, itu juga sudah qadarullah, sudah takdir dari Allah. Kemudian yang tua meninggal karena sakit, itu sudah lumrah. Meninggal karena ibadah, luar biasa, itu sudah qadarullah. Meninggal pada saat berbuat baik, itu bagus, alhamdulillah.
Kemudian pada saat apesnya orang baik misalnya ke tempat orang maksiat dalam rangka memang mau maksiat, meninggal, itu sudah takdir dari Allah. Memang ajalnya di situ. Ada orang sehat tiba-tiba meninggal, banyak. Ada orang sehat bukan sehat ya, mohon maaf, bukan, ada orang yang badannya porsinya bagus gitu kan, meninggal. Orang yang gemuk kayak saya itu mungkin menyusul, tapi yang pastinya saya pun meninggal. Saya, siapapun kita, manusia, yang namanya manusia pasti meninggal. Tidak mengenal umur, tidak mengenal bodi tubuh, tidak mengenal ya kalau sehat atau tidak sehat. Kalau sudah memang takdirnya meninggal. Ya. Jadi tidak ada yang memang tidak direncanakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, melainkan sudah tersusun dengan rapi. Sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan yang memang betul-betul itu real, itu takdir yang disediakan oleh Allah. Umur, rezeki, jodoh, hidup itu adalah sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya menjalani, bro. Jadi fungsi kita sebagai manusia hanya menikmati setiap tahapan-tahapan daripada kehidupan kita. Kemudian kita berusaha, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, maka kenapa tidak kita ambil kesempatan itu? Yuk, kita terus memperbaiki diri karena tidak ada yang sempurna. Kita tidak tahu kita meninggal kapan, kita mati kapan, di mana. Kita tidak tahu. Jadi selama masih hidup, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, kita tawakal pada Allah mengenai takdir kita dan kita menjalaninya dengan baik, agar insya Allah kita menjadi insan yang terbaik, karena kita meninggalkan nama baik kepada manusia apabila kita meninggal. Oleh karena itu, bro, sedikit pesan buat kita semua, mari kita bersama-sama memanfaatkan sisa-sisa hidup kita. Saya tidak menyampaikan bahwa hidup kita, tapi sisa-sisa hidup kita, karena kita pasti mati. Ya, mari kita manfaatkan sisa-sisa hidup kita untuk kebaikan. Jangan pernah memperbesar masalah. Jangan selalu mendatangi majelis-majelis debat misalnya kan, atau tempat-tempat yang memang ini khusus debat. Kurangi, bro. Atau misalnya bisa ditinggalkan. Karena kalau misalnya debatnya juga debat yang tidak ada istilahnya manfaatnya, ya tinggalkan. Tapi kalau ada manfaatnya dan itu memang dibutuhkan untuk umat dan juga istilahnya untuk meluaskan wawasan kita, pikiran kita, berdebatlah atau misalnya berkomunikasilah lah ya. Bahasanya bukan berdebat ya, berkomunikasilah dengan baik, yang santun. Karena insya Allah orang yang santun, orang yang baik pasti lawan bicaranya akan santun juga. Tapi kalau kita keras ya mungkin kemungkinan besar mereka keras juga. Jadi manfaatkan dengan baik umur kita, sisa-sisa umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya, kalian semua kebaikan dunia akhirat dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, brother, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, sekiranya ada kekurangan kata dan sebagainya. Di sini kita hanya bertukar pikiran dan juga menyampaikan sedikit motivasi. Ya, tentunya saya tidak lepas daripada khilaf dan salah. Semoga insya Allah dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.